mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ya, puji Tuhan. Tolong untuk kameranya semua bisa di-on-kan karena kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bu Eti. Ya, kameranya tolong di-on-kan semuanya. Ya, tolong selama renungan kamera di-on-kan ya, jangan ada yang di-off-kan ya. Baik, mari silakan Bu Eti. Saya serahkan kepada Bu Eti untuk selanjutnya. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita ambilkan dari kitab Galatia 5 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mungkin kalian ada yang mau tanya, kuk itu apa toh Bu? Kuk itu suatu beban yang ditimpakan di pundak, ya. Jadi itu akan membuat suatu beban yang membuat kita berat. Nah, jadi kita dipanggil supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Merdeka yang berhikmat. Nah, kita akan renungkan apa yang dimaksud dengan merdeka berhikmat itu. Anak-anak, apakah arti merdeka menurut kalian? Apakah merdeka itu berarti kita bebas mau gue? Tidak ada aturan? Wow, saya bebas kok. Mau ngapain juga suka-suka gue. Apakah seperti itu? Tidak ada aturan sama sekali? Saya membayangkan kita berada di tengah-tengah rimba kalau begitu. Jadi yang kuat yang menang. Hukum yang berlaku akan jadi hukum rimba. Tapi kita tidak hidup di rimba. Kita hidup di dunia, kita ditempatkan di dunia. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa kita orang Kristen ini mempunyai kewargaan rangkap? Loh, kok bisa, Bu? Bisa. Yang pertama, kalau kalian baca dari kitab Kejadian 2 ayat yang ke-7, di sana dijelaskan bahwa manusia itu dibentuk oleh Tuhan dari debu. Pada saat manusia itu sudah jadi, Tuhan melihat, loh kok diem? Gak bisa apa-apa. Lalu Allah menghembuskan nafas. Menghembuskan nafas itu pneuma. Yang artinya Allah memberikan rohnya ke dalam manusia yang dibentuknya saat itu. Sehingga manusia menjadi hidup, bisa berkomunikasi dengan penciptanya. Nah, karena Allah yang menciptakan itu berasal dari surga, maka kita mempunyai kewargaan kerajaan Allah. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena aku dan kalian semua itu masih hidup di dunia, dan kebetulan domisili kita itu ada di Indonesia, maka kewarganegaraan kita Indonesia. Nah, kalau kita tuh menjadi sebagai warga negara, kita tuh harus tunduk pada pemerintahan yang memerintah kita. Karena kita sebagai warga kerajaan Allah, maka kita harus tunduk pada perintah Allah. Dan karena kita berdomisili di Indonesia, maka kita juga harus tunduk pada pemerintah Indonesia. Nah, yang pertama, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus tunduk pada peraturan Allah. Dulu, kita dibelenggu oleh dosa, sejak manusia jatuh dalam dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Tetapi Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya sehingga menebus dosa saya dan dosa kalian semua. Dan kematiannya di kayu salib itu merupakan harga yang sangat mahal yang tidak bisa digantikan dengan apapun untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sejak saat itu hidup kita tuh bergantung pada Allah. Artinya karena kita tuh sudah ditebus oleh Allah, kita harus tunduk pada yang menebus dosa kita, yaitu pada Allah. Mulai dari pikiran, perkataan,
perbuatan harus diterangi oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Karena apa? Kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita akan jatuh lagi di dalam dosa. Nah, yang kedua, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus tunduk pada peraturan negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang sudah hidup di alam merdeka, apa tugas kita? Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan itu yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan bukan hanya dengan nyawa saja, tapi juga dengan harta, bahkan keluarganya juga. Itu menjadi korban. Sehingga luar biasa tidak bisa terukur untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Maka saya dan kalian sebagai generasi penerus harus mengisi kemerdekaan itu, melanjutkan perjuangan-perjuangan dari para pahlawan itu. Nah, lalu bagaimana kita harus mengisi kemerdekaan itu? Memang Indonesia sudah merdeka dari negara-negara penjajah secara fisik. Memang sudah tidak ada lagi peperangan secara fisik. Tetapi sesungguhnya kita masih dibelenggu oleh macam-macam ikatan. Coba kira-kira apa? Ternyata kita masih dibelenggu oleh kemiskinan. Kita lihat jurang pemisah antara kaya dan miskin, kamu bisa melihat sendiri di lingkungan sekitar kita. Kebodohan, masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa belajar. Ya. Kemudian ketergantungan dari obat-obatan, ketergantungan dari hasil teknologi dan sebagainya. Sehingga kita masih diperbudak oleh hal-hal semacam itu. Nah, lalu bagaimana kita harus mengisi kemerdekaan itu? Kita harus bebas itu. Kita harus berusaha. Mari kita tengok bagaimana remaja Kristen sudah menjalani hidup di alam merdeka yang sudah selama 70 tahun kita jalani ini. Contoh di sekolah. Apakah kalian sudah belajar dengan serius? Atau hanya sekedar asal-asalan saja? Apalagi masa pandemi ini, kalian bisa rebahan di tempat tidur sambil belajar. Enak sekali kan? Tapi sesungguhnya tantanganmu lebih berat. Masa depan bangsa Indonesia terletak di tangan generasi muda. Maka kewajiban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Agar kalian menjadi generasi yang pintar dan bisa mensejajarkan dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju. Jangan mau dibelenggu oleh hal-hal yang membuat kita menjadi dibodohkan. Sebagai warga kerajaan Allah, kalian harus mampu menghadirkan kerajaan Allah melalui karya-karya kalian. Kembangkan talenta yang sudah kalian miliki dengan mengikuti berbagai macam lomba. Baik itu karya ilmiah, lomba-lomba seni, lomba keterampilan, lomba olahraga, yang tetap diadakan pada masa pandemi ini. Walaupun diadakan secara virtual. Tetap harus kalian tangkap, itu adalah suatu kesempatan untuk mengembangkan diri dalam mengisi kemerdekaan ini. Membangun kualitas diri bukan justru menghancurkan kualitas diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Malas, hidup boros, membuang-buang waktu dengan kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Di gereja, apakah kalian sudah ikut terjun dalam pelayanan? Atau hanya tercatat sebagai anggota jemaat saja? Atau bahkan jarang ikut ibadah? Baik online maupun onsite. Mari, bertumbuhlah imanmu dengan jemaat dan saling melayani. Apalagi sekarang ini PPKM levelnya sudah 3 ya. Tempat-tempat ibadah sudah dimulai dibuka. Ayo kita ikut ambil bagian dalam pelayanan, tetap menjaga prokes, kita junjung tinggi, tetap menjaga kesehatan, tapi tetap juga menjalankan tugas kita sebagai jemaat Tuhan untuk berpelayanan. Di masyarakat, coba berarti melihat, apakah kontribusimu di dalam masyarakat? Apa kontribusi saya dalam masyarakat, apa yang bisa saya lakukan? Contoh yang sederhana, hiduplah tertib. Contoh misalnya, pada waktu malam hari tidak usah menyetel lagu-lagu yang keras, sehingga itu akan mengganggu istirahat tetangga kita. Itu adalah ketertiban. Atau ikut ambil bagian dalam kerja bakti. Ya, ada kerja bakti untuk menjaga lingkungan kebersihan. Bakti sosial. Nah, bagi-bagi masker dan sebagainya pada masa pandemi ini, banyak sekali bakti-bakti sosial yang bisa dilakukan oleh gereja ataupun masyarakat tempat lingkungan kita hidup. Apakah kita sudah isi kegiatan yang bisa membangun baik secara fisik maupun secara kehidupan rohani kita? Ya, secara fisik
Apakah kita sudah mengupayakan hidup sehat dengan olahraga, berjemur, hidup tertib dengan tidak begadang pada waktu malam hari, karena pada waktu kita begadang imun tubuh kita akan menjadi turun. Apalagi pada masa pandemi ini yang dibutuhkan adalah imun tubuh yang baik untuk melawan virus corona ini. Makan makanan yang sehat, bukan hanya yang cepat saji, yang bisa membuat kita menjadi digerogoti kesehatan kita oleh makanan-makanan yang kurang sehat. Nah, secara iman, membangun hidup yang akrab dengan Tuhan, apa yang sudah kamu lakukan? Bertekun dalam membaca Alkitab, apa sudah kalian lakukan? Aktif dalam pelayanan persekutuan, walaupun secara virtual, tidak menjadikan alasan untuk tidak bersekutu akrab dengan Tuhan. Saat teduh setiap hari, seharusnya dengan masa pandemi ini, waktu bergaul kita dengan Tuhan akan lebih akrab lagi. Hidup dalam ketidakpastian seperti ini harusnya membuat kita bertelut di hadapan Tuhan untuk memohon pertolongan supaya pandemi ini segera berakhir. Dan secara intelektual, walau masih hidup di masa pandemi bukan halangan untuk tetap untuk belajar ya. Justru pada masa pandemi ini ada kesempatan banyak yang kita pakai untuk bisa belajar banyak hal. Teknologi sudah membantu kita untuk bisa menekuni pelajaran-pelajaran apapun yang mungkin tidak kita dapatkan di sekolah. Tuhan sudah memberikan solusi dengan kemajuan teknologi dan kita tetap bisa belajar setiap hari. Bahkan adanya pandemi ini justru banyak ide atau karya-karya kreatif yang bisa meningkatkan kualitas diri kita. Berjualan tanaman, ya, atau pada masa pandemi ini banyak kita lihat orang-orang tiba-tiba bisa mempunyai hobi bertanam di pot dan sebagainya. Kita bisa mengembangkan tanaman-tanaman dengan varietas-varietas yang baru, itu menimbulkan suatu kreativitas-kreativitas yang bisa menghasilkan uang. Kemudian bisa menjual masakan, alat-alat olahraga, alat-alat rumah tangga secara online dan sebagainya. Dan saya sudah banyak lihat banyak anak-anak widawacana yang pintar berjualan, salah satunya Marvel itu. Saya acungi jempol. Kreasinya luar biasa ya. Bisa membantu orang tua dan bisa membantu kualitas diri untuk ditingkatkan. Nah anak-anak, hidup merdeka bukan berarti kita boleh hidup semau gue. Justru dengan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan, kalian dipanggil untuk hidup dengan hikmat. Artinya hidupmu, kalian harus penuh makna, berguna, dan bijaksana dalam menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan, karena nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban selama kita hidup di dunia ini. Nah, mungkin kalian akan tanya, iya ya minta pertanggungjawabannya, apa Allah ya kober nyatet dosa-dosa kita? Kita harus ingat, ada malaikat pencatat semua perbuatan kita. Ada buku kehidupan yang akan membukakan semua apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita mensikapi kemerdekaan ini dengan hidup berhikmat. Artinya, hidup kalian harus bisa kalian lakukan dengan kebijaksanaan. Berhikmat, hikmat dengan kepandaian itu beda. Kepandaian atau pandai itu belajar dari pengetahuan yang ada di dunia ini. Hikmat itu hanya bisa kita lakukan ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, selama kita bergaul akrab dengan Tuhan, hidup kita akan dipenuhi hikmat oleh Allah. Dan kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan penuh makna. Nah, anak-anak, pada tanggal 13 sampai 17 September nanti kalian akan mengikuti penilaian tengah semester. Harusnya kalian sudah siap belajar dari sekarang ini, lebih tekun, serius. Semua tugas-tugas yang diberikan oleh para guru harus kalian cermati, kita buka mana yang belum kita kerjakan. Minta tolong buka akses sama guru-guru. Oh ya, ini Pak Rudi sudah memberikan grace period sampai tanggal 17 September. Kalian harus gunakan itu supaya bisa untuk menolong nilai-nilai rapotmu nanti supaya lebih baik lagi. Nah, anak-anak, ingat, kemajuan bangsa ini tergantung dari cara kalian menjalani hidup saat ini. Tekun belajar, tekun berusaha, tekun berkarya, berprestasi memajukan negeri. Libatkan Tuhan dalam setiap usahamu, dan Tuhan akan memberkati. Buatlah hidup kamu bermakna, supaya kita bisa menikmati kemerdekaan ini dengan penuh hikmat. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Kau berikan pada kami pada hari ini.
Kiranya firman ini boleh menerangi seluruh kehidupan kami, sehingga membuat kami akan lebih bijaksana di dalam mensikapi kehidupan kami dalam menjalankan kehidupan di alam merdeka yang sudah Kau berikan kepada kami. Berikan pada kami rasa tanggung jawab, supaya kami dapat menggunakan kesempatan yang ada ini. Dengan pertolongan-Mu kami tetap terus berkarya walaupun kami masih hidup di tengah masa pandemi yang sungguh-sungguh sangat kami rasakan berat. Oleh karena itu Tuhan, atas pertolongan-Mu dengan teknologi yang sudah Kau berikan pada kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk tetap terus belajar meningkatkan kualitas diri kami, baik secara fisik, mental, maupun secara rohani kami, sehingga kami bisa tetap terus berjuang mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui para pahlawan yang sudah mendahului kami ini, dan terus berjuang dan terus berusaha supaya bangsa ini maju, bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dahulu maju. Kami tetap terus memohon pertolongan-Mu Tuhan, agar selama masa pandemi ini anak-anak bisa tetap terus menjaga protokol kesehatan, tetap terus belajar, tetap terus bisa beribadah, dan bisa tetap terus menjalankan tugas-tugas yang menjadi bagian kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan menghadapi penilaian tengah semester. Kiranya Tuhan tolong berikan rasa tanggung jawab pada anak-anak kami tetap terus belajar ya Tuhan, supaya pada tes semester nanti mereka dapat mendapatkan nilai-nilai yang terbaik yang mereka usahakan dari belajarnya. Mari Bapa, sepenuhnya waktu-waktu yang kami ada ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menggendong dan menolong kami untuk bisa berjuang dengan pertolongan Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Semua ini kami minta hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bu Eti untuk renungannya hari ini yang mengingatkan setiap kita semuanya untuk tetap rajin beribadah, setia kepada Tuhan, dan juga kalian yang mungkin sudah lama tidak terlibat pelayanan, sekarang sudah bisa pelayanan lagi, dan mungkin yang gerejanya sudah dibuka untuk ibadah, kalian bisa beribadah kembali di gerejanya masing-masing. Dan kita akan menutup ibadah. Mari Ibu akan hantarkan di dalam doa, dan jangan lupa mengingatkan lagi untuk setiap kalian untuk bisa mengisi presensi. Baru setelah itu boleh live ya dari Meet ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami bersyukur untuk setiap siswa dan siswi yang boleh bergabung mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, biarlah kiranya mereka yang telah mengikuti ibadah hari ini, Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka pengertian, bahkan mereka juga bisa menjadi pelaku Tuhan di dalam firman itu sendiri. Dan Tuhan tolong berkati setiap kami anak-anak-Mu yang ada di sini. Tuhan memberikan kesehatan kepada para siswa kami, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari virus ini Tuhan, dan tolong jagai mereka dan lindungi mereka Tuhan. Dan setiap Bapak Ibu Guru juga Tuhan tolong sertai, lindungi, jagai, dan semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, tiba saatnya kami akan berpisah, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan mau tolong kami agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan sebaik-baiknya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.